application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, saya akan membahas beberapa hal, peristiwa kah, apapun namanya, yang beberapa hari terakhir ini jadi heboh gitu ya, bikin suasana panas. Ini dia nih ya. Sebelum saya berbicara mengenai Pilkada Jakarta khususnya yang berhubungan dengan demo di depan gedung DPR RI ya. Nah, ada yang menarik dulu nih, satu hal nih. Yuk kita lihat nih, apa nih yang menarik ini ya. PDIP katanya ya, ancam geruduk kantor polisi jika kasus Hasto tak diberhentikan. Karena katanya kehormatan partai diusik. Saya bingung ya. Partai politik kan harusnya memberikan pendidikan politik dan pendidikan hukum yang benar ya. Jadi kalau ada kadernya, mau itu kader biasa kah atau sekjen kah, yang diperiksa oleh KPK sebagai saksi, ya katanya kan menghormati proses hukum. Ya sudah, jalani. Loh, kenapa pakai ancam-ancam harus dihentikan prosesnya? Ini kan bukan pendidikan politik dan pendidikan hukum yang benar. Iya dong. Partai mana sih yang sebut saja kadernya? Mungkin ada ya, mungkin ada. Tapi mayoritas partai politik itu kalau kadernya diperiksa itu sudah biasa. Ya, Gerindra pun ada kadernya yang pernah diperiksa, bahkan jadi tersangka dan ditahan ya. Biasa-biasa saja tuh Pak Prabowo ya. Siapa lagi? Nasdem, ya sudah kita tahu dah, Syahrul Yassin Limpo ya. Kemudian siapa itu? Johnny G. Plate. Biasa-biasa saja tuh Partai Nasdem ya. Dan lain-lain lagi deh ya. Tapi kenapa ini pakai ancam-ancam ya, mau menggeruduk kantor polisi? Loh, jalani saja. Belum tentu kan juga ditahan ya. Nah, kita tahu Hasto itu kan diperiksa dalam dua kasus. Satu kasus yang berhubungan dengan Harun Masiku, satu lagi dengan kasus dugaan korupsi yang berhubungan dengan kereta api. Ya sudah, jalani saja. Kenapa harus ancam-ancam? Lagi pula ancamannya nggak masuk akal. Kenapa yang mau digeruduk kantor polisi? Orang Hasto ini diperiksa oleh KPK kok. Oke. Nah, disinilah ada meme nih ya dari Tribun ya. Breaking news, PDIP ancam geruduk kantor polisi. Hebat ya. PDI Perjuangan mengancam bakal geruduk kantor polisi jika jika melanjutkan kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya nggak tahu juga ya, apa mungkin Hasto juga ada kasus yang diperiksa di kantor polisi. Setahu saya sih di KPK ya. Mungkin aja ada ya, tapi saya nggak tahu ya kenapa harus pakai ancam begini ya. Oke deh, kita lihat saja ya, digeruduk kan ini nanti kantor polisi. Kantor polisi yang mana juga nggak disebut di sini ya. Apakah kantor polisi seluruh Indonesia? Nah, nggak ngerti saya. Oke, nah itu sekilas ya, yang ringan dan yang lucu dah ya. Nah, kita kembali nih ke demo baru-baru ini ya. Di sini ada cuitan dari Vikyosi ya. Disebutkan di sini, katanya demo untuk bela konstitusi dan demokrasi. Katanya demo bela rakyat, tapi membakar bendera merah putih dan makar pada presiden yang sah. Inilah katanya ya, kelakuan gerombolan sakit hati yang kalah pilpres. Saya sih setuju gitu ya. Sekarang saya tanya, atau kita survei dah, yang kemarin ikut itu demo ya di DPR RI, bahkan ada anak-anak STM. Saya malu juga ya, karena saya bekas lulusan STM sebenarnya gitu ya. Tapi nggak gitu-gitu amat. Anak-anak STM itu waktu itu memilih nggak ya? Setahu saya anak-anak STM biasanya masih di bawah umur ya.
Ya nggak tahu sih, mungkin sudah ada juga ya yang sudah kelas 3 STM, mungkin sudah punya KTP ikut milih. Tapi lucu kalau ada anak STM kelas 1 ikut demo, ngerti nggak dia itu apa yang dia demo, ya? Menarik. Nah, menariknya juga begini loh Bapak Ibu, kita harus cerdas nih ya. Jadi beginilah, dulu itu PDIP sendiri yang ngotot mau presidensial threshold 20%. Jadi kalau kita tahu di Pilpres, dia kebetulan di DPR RI kursinya lebih dari 20%, ya kan? Jadi dia sendiri tanpa misalnya P3 pun datang, tanpa Hanura pun datang, tanpa Perindo pun datang, bisa mengusung capres dan cawapres sendiri. Oke? Nah, jadi waktu itulah PDIP bertujuan dengan adanya presidensial threshold, karena dia tahu kursinya lebih dari 20%, sehingga menyulitkan partai-partai lain yang mau mencalonkan presiden dan wakil presiden kan, harus berkoalisi. Dia nggak perlu, ya kan? Nah, oleh karena itu, hal yang sama juga soal thresholdnya untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur, ya. Nah, masalahnya sekarang threshold untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur ternyata dengan hasil pemilu yang baru-baru ini dan perolehan kursi PDIP di DPRD khususnya Jakarta tidak memenuhi syarat untuk sendirian mencalonkan cagup dan cawagup. Makanya keputusan MK itu disambut dengan gembira oleh PDIP. Iya dong, aturan gagal sendirian mencalonkan cagup dan cawagup dengan keputusan MK yang baru karena ada yang menggugat gitu ya. Dan memungkinkan PDIP ya, seakan-akan keputusan MK itu menurunkan batasan threshold untuk mencalonkan gubernur dan calon wakil gubernur. PDIP senang. Keputusan seperti ini disambut sebagai keputusan konstitusional. Sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Tetapi ketika MK sebelumnya mengabulkan gugatan soal batas usia calon wakil presiden, dianggap oleh PDIP tidak konstitusional. Oke? Itulah yang saya katakan di video saya sebelumnya. Jika keputusan MK itu merugikan dirinya disebut inkonstitusional. Tapi kalau menguntungkan dirinya disebut konstitusional. Oke? Nah, jadi kasihan gitu ya. Orang yang demo tapi nggak ngerti sebenarnya apa sih di balik itu. Ya kan? Berarti apa dong kepentingannya demo? Supaya PDIP bisa mencalonkan cagup dan cawagup di Jakarta. Satu, apakah tujuan demo itu untuk menjegal Kaisang jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur? Kan itu dong. Udahlah jujur aja. Tujuan demonya apa? Ya? Oke, dijawab sendiri terutama bagi Anda yang ikut demo atau yang pro sama demo itu. Demo sih boleh-boleh saja, tapi kalau demo sudah berubah jadi anarkis gitu, merusak gedung DPR RI gitu ya. Ya, itu sih bukannya demo ya. Saya melihat beberapa foto polisi dengan menggunakan tameng menangkis pukulan dari mahasiswa dan dia tidak melawan. Loh, kok demo sampai mahasiswa-mahasiswa ini mukulin polisi yang sedang bertugas? Ya kalau demo suarakan saja. Tolak keputusan MK, ya oke. Tapi kalau sampai melakukan kekerasan terhadap anggota kepolisian, dan sehingga kalau anggota kepolisian itu melakukan perlawanan, terluka, ya jangan ribut juga. Wah, dianiaya oleh polisi. Kan nggak fair beritanya, ya oke. Itu sekedar mengenai demo. Nah, kita kembali lagi mengenai Pilkada Jakarta ini. Ini sudah saya bahas juga, tapi saya tayangkan lagi. Di sini, Ahok sudah pernah berkata, dia seminggu yang lalu lah ya, PDIP tak mungkin usung Anies maju Pilkada Jakarta 2024. Ya, entah itu berkoalisi atau tidak berkoalisi, Ahok sudah bilang, tak mungkin usung Anies. Saya kok lebih percaya sama Ahok ya. Oke lah, kita maju dulu. Ibu Mega pun menggunakan narasi yang sama tapi dengan bahasa yang agak lain. Dia bilang apa? Enak aja, ngapain gua disuruh dukung Pak Anies? Lah kalau seorang ketua umum sudah ngomong gini, udahlah. Ya. Kalau saya bilang ini memperkuat pendapatnya Ahok tadi. Oke.
Nah, di sini Tribun News juga memberitakan hal yang sama. Megawati ogah dukung Anies di Pilgub Jakarta. Nah, di situ juga ada berita mengenai DPR yang batal sahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Kan sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Revisi Undang-Undang Pilkada sebenarnya bukan untuk melawan putusan MK. Betul, putusan MK itu final dan mengikat, ya. Tidak boleh dibanding, tetapi DPR punya hak untuk merevisi undang-undang sebelumnya menjadi versi 2 misalnya. Itu hak DPR loh. Jadi saya mempertanyakan, yang demo itu ngerti nggak? Ngerti nggak haknya DPR? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Malah dibuatlah narasi DPR mau mengamputasi keputusan MK. Itu nggak tepat, ya. Tapi ini saya harus puji anggota-anggota DPR dan juga pemerintah yang akhirnya membatalkan rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Saya mau tanya, kalau pemerintah ngotot ya, tetap lanjutkan revisi Undang-Undang Pilkada, yang demo tembak mati aja misalnya. Loh, itu haknya DPR dan pemerintah loh. Iya loh. Ya. Nah, saya mau tanya, Ketua DPR RI siapa? Ibu Puan dari PDIP. Dia tidak komentar apa-apa tuh mengenai rencana revisi Undang-Undang Pilkada? Tanya dong Ibu Puan. Ya kan? Sekali lagi, kalau pemerintah mau menggunakan kekerasan, ya, dia jaga keras itu, jaga ketat itu gedung DPR RI, membiarkan anggota DPR merevisi Undang-Undang Pilkada, selesai sudah. Ya, tapi ini yang saya puji. Ya sudahlah, kita nggak usah ribut. Padahal itu haknya DPR loh. Yang mana hak DPR juga waktu itu untuk merevisi undang-undang Pilpres, ya, untuk membatalkan Gibran menjadi cawapres. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa nggak dilakukan? Saya sudah jelaskan di video saya kemarin. Kalau dilakukan pun PDIP akan kalah karena kursinya kalah banyak dengan koalisi yang ada. Oke. Nah, tapi meskipun Ahok dan didukung oleh Ibu Mega bilang memberikan sinyal ya, tidak akan mendukung Anies. Ini Masinton Pasaribu ya, masih membuat gimmick-gimmick politik. Yang di video saya sebelumnya saya sebut Anies itu diprank sama PDIP. Apa Masinton bilang? Insya Allah katanya ya, ada Anies. Jadi nanti biar tanggal 27 jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan MK. Ini dia mau mendapatkan dukungan daripada para pendukung Pak Anies supaya wah PDIP jadi tanda kutip pahlawan bagi Anies ya. Tapi kita lihat saja nanti ya. Ini Kumparan News juga memberitakan hal yang sama. PDIP daftarkan Anies maju Pilgub Jakarta 27 Agustus. Mari kita kawal. Kita lihat. Benarkah nanti tanggal 27 ya, Anies didaftarkan oleh PDIP maju ke Pilgub Jakarta? Saya terus terang tidak yakin. Oleh karena itu kalau kita lihat cuitan dari Partai Sosmed, dia menanggapi cuitan dari Jaya Manula di bawah itu ya. Jaya Manula mencuit begini, emangnya lu yakin Anies segitu ambisius maju pilkada? Saat ini PDIP yang butuh Anies untuk menang bertempur melawan Kim di pilkada Jakarta. Jadi Jaya Manula seakan-akan bilang PDIP yang butuh Anies ya. Nah, Partai Sosmed bilang terbalik. Saat ini Anies yang butuh PDIP karena yang pegang tiket tinggal PDIP. Yang lain sudah merapat ke Koalisi Indonesia Maju kan ya. Bahkan PKS, Nasdem, dan PKB. Jadi yang pegang tiket untuk bisa mencalonkan Cagup dan Cawagup Jakarta sesuai putusan MK tinggal PDIP. Jadi menurut Partai Sosmed, Anies lah yang butuh PDIP ya. Jadi silakan Anies sowan ke PDIP, kata Partai Sosmed. Kemarin sudah ada berita bahwa Anies berkunjung ke DPD PDI Perjuangan. Tapi bukan urusan saya ya. Kemudian lalu declare mau nurut jadi petugas partai sambil teriak merdeka, merdeka, merdeka. Kan begitu kan biasanya kan orang-orang PDIP ya. Nah, menariknya kata Ibu Mega di dalam pidatonya dan pendapat para netizen. Nah, lu sekarang ngebet lo ya, mau jadi gubernur ya, baru lo mau merapat ke gue. Selama ini lo kemana aja, kan gitu ya.
Kalau memang itu, kenapa harus sekarang baru mau jadi kader PDIP? Nggak fair dong. Selama ini lo kemana aja? Lagi pula kita tahu Anies itu tanda kutip musuhnya Ahok, otomatis musuhnya PDIP kan? Gara-gara Anies ada demo menentang Ahok berjilid-jilid. Sekali lagi, saya bukan bela Ahok, saya bukan bela Anies ya. Saya nggak pilih Ahok, saya nggak pilih Anies loh. Karena saya bukan warga Jakarta ya. Jadi tenang aja coy. Jadi begitu. Jadi sebagian besar kader PDIP antipati gitu sama Anies. Walaupun ada juga kader PDIP, Hasto misalnya, masih saja memberikan PHP. Mau mendukung Anies, ya kita lihat nanti suara Hasto atau suara Ibu Mega, ya kan? Oke deh, nah ini cuitan partai sosmed lagi. Kata anak abah, maksudnya para pendukung Anies gitu ya. Ini bukan tentang Anies, tetapi tentang demokrasi gitu. Jadi mereka tuh demo tuh bukan soal Anies, soal demokrasi. Oke, setuju katanya, kata partai sosmed. Mari kita dukung Ahok maju Pilkada Jakarta. Kami siap dukung Ahok. Lah kan anak abah bilang bukan soal Anies, soal demokrasi. Ya udah, kita dukung Ahok, begitu maksudnya. Menarik. Nah, ini juga. Ini buzzernya PDIP yang militan, John Sitorus. Ya, sebelumnya dia juga mendukung Anies untuk dicalonkan oleh PDIP maju ke Pilgub Jakarta. Tapi kali ini dia posting ya video di mana Anies ya ternyata kampanye di masjid. Ya, maka John Sitorus marah. Aduh Mas Anies, masih aja kampanye di masjid ya. Nggak berubah ya lo, capek-capek kemarin gua perjuangin biar lo bisa jadi calon gubernur. Bangke katanya. Menarik ya. Oke, jadi kita lihat saja. Anies butuh PDIP atau PDIP yang butuh Anies? Feeling saya, Anies yang butuh PDIP. Bukan PDIP yang butuh Anies. Ya, tapi susah ya politik ya. Kan dinamis, cair ya. Ya kita lihat nanti ya. Ibu Mega kah yang akan mengambil keputusan atau Hasto yang selama ini kasih angin surga kepada Anies. Begitu juga Masinton. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.